warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Ibu Siti Ramsyah Aini Ritonga, guru bidang studi ekonomi SMA Islam An-Nizam Medan. Hari ini kembali lagi di video pembelajaran ekonomi gampang. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan Ibu kelas 12, kita lanjut lagi materi akuntansi kita mengenai buku besar utama, perusahaan dagang, dan neraca saldo. Kemarin sudah kita bahas, sudah kita pelajari mengenai buku besar pembantu, ada buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu piutang. Nah, hari ini buku besar utama itu seperti di perusahaan jasa. Jadi yang digunakan untuk melihat perubahan data, perubahan angka per akun, penambahan ataupun pengurangan dari data per akunnya itu, ya. Nah, buku besar umum atau buku besar utama adalah tempat mencatat seluruh perubahan aset, harta, liabilitas, utang, ekuitas, modal, pendapatan, dan beban. Dengan kata lain, buku besar utama merupakan akun kontrol dan akun pengendali, dan buku besar pembantu merupakan rincian dari akun kontrolnya. Maka buku besar atau ledger adalah kumpulan perkiraan-perkiraan atau kumpulan akun-akun yang berfungsi sebagai tempat mencatat perubahan aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Pencatatan ke buku besar umum dilakukan secara berkala atau setiap akhir bulan berdasarkan jurnal khusus atau hasil rekapitulasi jurnal khusus. Sedangkan pencatatan buku besar pembantu dilakukan setiap terjadi transaksi berdasarkan buku transaksi. Kalau kemarin di perusahaan jasa, buku besarnya berasal dari jurnal umum. Kalau di perusahaan dagang, buku besar memposting ke buku besar itu berasal dari jurnal khusus. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, menutup jurnal khusus dengan cara menjumlahkan angka dalam kolom masing-masing akun. Yang kedua, memindahkan ke dalam buku besar dari hasil penjumlahan tersebut sesuai dengan akun yang digunakan, baik sebelah debit ataupun sebelah kredit. Yang ketiga, mengisi kolom referensi pada jurnal khusus dengan memberi tanda cek atau nomor kode akun, dan mengisi kolom referensi pada buku besar dengan nomor halaman jurnal. Nah, jurnal-jurnalnya dari jurnal khusus, ada jurnal khusus penerimaan kas diberi kode JKM atau jurnal kas masuk. Yang kedua, jurnal pengeluaran kas diberi kode JKK atau jurnal kas keluar. Yang ketiga, jurnal penjualan diberi kode JP. Yang keempat, jurnal pembelian diberi kode JB. Dan yang kelima, jurnal umum diberi kode JU. Selanjutnya yang keempat, tanggal posting yang digunakan yaitu tanggal akhir bulan yang bersangkutan. Jadi misalnya akhir bulannya itu Maret, berarti tanggal 31 Maret dibuat isinya. Bukan per transaksi, bukan tanggal transaksi, tapi tanggal akhir bulannya. Yang kelima, bentuk buku besar sama dengan buku besar yang lainnya atau kayak ini perusahaan jasa. Nah, ini katanya yang pertama, dari jurnal-jurnal khusus itu, ini kan ada beberapa akun ya. Ini ada di jurnal khusus pembelian, ada akun pembelian, ini ada akun peralatan toko, akun perlengkapan, akun peralatan kantor, ada utang dagang, ya kan? Nah, katanya yang pertama, kita jumlahkan semua per akun. Di akun pembelian, pada jurnal khusus pembelian, ada berapa nilai pembeliannya? Iya, 13 juta. Kita jumlahkan 4.500 tambah 3.200 tambah 2.800 tambah 2.500. Selanjutnya, di peralatan toko ada 2 juta. Di perlengkapan ada 300.000. Di peralatan kantor ada 1.500.000. Bisa? Ini
nggak bisa kita masukkan data yang ini karena ini ada 3 akun yang berbeda, peralatan toko, perlengkapan, dan peralatan kantor. Jadi kalau kita mau buat buku besar peralatan toko ya yang bersumber dari jurnal pembelian, kita masukkan angka yang ini. Selanjutnya ada akun utang, jumlahnya berapa? 16.800.000. Inilah kita masukkan nanti. Begitu juga dengan jurnal pengeluaran kas, ada akun utang dagang, akun pembelian, akun beban administrasi, akun peralatan toko, dan akun kas serta potongan pembelian. Ini semua kita jumlahkan tadi katanya. Di utang dagang pada jurnal pengeluaran kas ada 12 juta. Pembelian, total pembelian dari jurnal pengeluaran kas ada 2 juta. Beban administrasi ada 75.000. Beban peralatan kantor ada 150.000. Akun kas, jumlah akun kas pada jurnal pengeluaran kas ada 13.105.000. Akun potongan pembelian pada jurnal pengeluaran kas ada 320.000. Selanjutnya di jurnal khusus penjualan kita jumlahkan juga. Ini ada akun piutang dan akun penjualan, sama nilainya. Jadi ada 12 juta setelah dijumlahkan. Piutangnya berjumlah di debit 12 juta, penjualannya di kredit 12 juta. Ya. Selanjutnya ada akun apa lagi? Di jurnal khusus penerimaan kas ada akun kas juga, ada potongan penjualan, ada piutang, ada penjualan, ada modal, dan ada pendapatan bunga. Itu semua akun. Nanti berarti akun-akun yang ada di sini kita buat buku besarnya masing-masing. Nah, di jurnal penerimaan kas ada akun kas totalnya 26.230.000. Di jurnal penerimaan kas ada potongan penjualan 166.000. Misalnya ada akun piutang, di kredit posisinya 8.300.000. Ada akun penjualan jumlahnya 9 juta. Ada modal jumlahnya 9 juta dan pendapatan bunga 96.000. Nah, sudah kita jumlahkan ini semua. Nah, di sini juga ada di jurnal umum. Nah, di jurnal umum ada muncul juga akun utang dagang 200.000. Ada retur pembelian 200.000. Ada retur penjualan 200.000. Piutang dagang 200.000, utang dagang 300.000. Nah, berarti utang dagang ya, akun utang dagang di jurnal umum ada berapa? 200 tambah 300 ada 500.000. Ya kan? Akun piutangnya berapa jumlahnya dari jurnal umum? 200.000. Retur pembeliannya ada 200.000, ada 300.000, ada 500.000 kan? Ya, kita jumlahkan akunnya. Di piutang dagangnya, di retur penjualan 200.000. Nah, yuk kita buat ke buku besar. Jadi dia perubahan dari setiap akun. Ya, akun aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Ini di aset ada kas. Mei 2006. Lihat tanggal 31 Mei sampai tanggal 31 kan? Iya. Keterangannya, referensinya dari jurnal kas masuk. Lihat kemarin di jurnal kas masuk atau jurnal penerimaan kas, berapa total kasnya? Iya, di posisi mana? Di debit ada 26.230 juta. 26.230.000. Kita pindahkan. Berarti ada di debit 26.230.000 bersumber dari jurnal kas masuk atau jurnal penerimaan kas. Saldonya di debit jumlah saldonya 2.230.000. Selanjutnya, akun kas ada lagi di jurnal kas keluar. Nah, kita ngecek di jurnal kas keluar. Nih ya. Ada akun kas, posisinya di mana? Di kredit berapa jumlahnya? 13.905.000. Maka kita masukkan, ada di kredit dari kas pada jurnal kas keluar ada di posisi kredit 13.900.000. Maka kalau beda seperti ini kita cari selisihnya. 26.230.000 kita kurangin. Ini awalnya saldonya, terus ada yang berkurang kan? Kalau kas di kredit kan berarti kas kekurang. Kas berkurangnya 13.905.000.
Maka berapa saldo kas kita? Kita kurangkan kan? Maka saldo kas kita tinggal 12.325.000. Begitu juga dengan yang lain. Nah, di piutang ada 3 sumbernya. Ya, tetap di tanggal akhir bulannya. Pertama ada dari jurnal pembelian piutang. Lihat di jurnal pembelian ada piutang. Jurnal JP, jurnal penjualan ya. Jurnal penjualan. Ada piutang. Di mana posisinya? Di debit. Berapa jumlahnya? 12 juta. Maka kita masukkan. Ada 12 juta di debit. Saldonya 12 juta di debit. Selanjutnya bersumber dari jurnal kas masuk. Kita lihat lagi jurnal kas masuk atau jurnal jurnal penerimaan kas. Ada piutang di kredit sejumlah 8.300.000. Kita tinggal mindahin aja, nggak susah. Ya. Berapa? 8.300.000 kan? Saldonya 12 juta. Berkurang di kredit ada 8.300.000, maka saldonya 3.700.000 lagi. Selanjutnya dari jurnal umum. Lihat di jurnal umum ada piutang. Ini jurnal umum, ada piutang di kredit sebesar 200.000. Nih kita masukkan dari jurnal umum di kredit 200.000. Saldonya berapa? Dari 3.700.000 ada lagi keluar 200, maka saldonya 3.500.000. Begitu juga dengan yang lain, perlengkapan. Berasal dari jurnal pembelian. Oke, ada 300.000, maka saldonya 300.000. Peralatan kantor, peralatan toko ada dari jurnal pembelian 200.000, saldonya 200.000. Masuk lagi dari jurnal kas keluar. Ya, ada pembelian peralatan toko lagi 150.000, maka kita jumlahkan 200 juta ditambah 150.000, hasilnya 2.150.000 seharusnya. Selanjutnya ada peralatan kantor dari jurnal pembelian 1.500.000. Utang dagang ada 3 sumbernya. Ada dari jurnal beli. Di jurnal pembelian posisi utang dagang di kredit 16.800.000. Selanjutnya ada jurnal kas keluar. Ya, di jurnal kas keluar utang dagang posisinya di debit berjumlah 12 juta. Maka selisihnya tinggal berapa saldo utang kita? 16.800.000 dikurangi 12 juta, tinggal 4.800.000. Selanjutnya di jurnal umum ada lagi utang di debit. Utangnya berkurang di debit 500.000. Maka sisa saldo kita berapa? 4.800.000 dikurang 500, 4.300.000. Selanjutnya modal Tuan Anton. Ada dari jurnal kas masuk. Ya, modal posisinya di kredit. Kita jumlahkan tadi ada 9 juta, maka saldonya 9 juta di kredit. Karena modal kan normalnya di kredit. Selanjutnya akun penjualan. Nah, akun penjualan ada dari jurnal penjualan. Di kredit akun penjualan 12 juta, maka saldonya 12 juta. Selanjutnya dari jurnal kas masuk ada akun penjualan di kredit juga sebesar 9 juta. Maka saldo penjualan kita tambahkan 12 juta ditambah 9 juta sama dengan 21 juta. Selanjutnya retur penjualan ya bersumber dari jurnal umum ada di debit sebesar 200.000, maka saldonya di debit 200.000. Potongan penjualan dari jurnal kas masuk ya ada 166.000, maka saldonya di debit 166.000. Selanjutnya pembelian ada dari jurnal beli, posisinya di debit. Kalau kamu lihat nanti jurnal khususnya itu posisinya di debit sebesar 13 juta, maka saldonya di debit 13 juta. Selanjutnya ada dari jurnal kas keluar ada juga pembelian, kita membeli ya sebesar di debit 2 juta, maka saldonya bertambah kan? Ya, 13 juta tambah 2 juta sama dengan 15 juta. Ada retur pembelian dari jurnal umum di kredit sebesar 500.000, maka saldonya di kredit 500.000. Selanjutnya ada potongan pembelian.
dari jurnal kas keluar. Nah, di debit sebesar 320.000, maka saldonya 320.000. Pokoknya kita bersumber dari jurnal khusus. Dilihat dari jurnal khusus itu ada akun-akun apa saja, kita buatlah buku besarnya. Ya. Kita jumlahkan akun data terakhirnya. Selanjutnya ada beban angkut pembelian dari jurnal kas keluar, di debit 75.000, maka saldonya di debit 75.000. Dan yang terakhir ada pendapatan bunga dari jurnal kas masuk sebesar 96.000, maka saldonya di kredit 96.000. Itu bentuk buku besar utama. Nggak terlalu susah, nggak susah pun. Ya. Kita berorientasi bersumber dari jurnal khusus. Dari jurnal khusus itu, jadi jurnal khusus itu kamu lihat ada akun-akun apa saja. Nah, data akunnya itu kamu jumlahkan ke bawah. Itulah yang kamu saldo akun itu kamu masukkan ke buku besar. Ada yang bersumber dari jurnal kas masuk, ada dari bersumber dari jurnal pembelian. Kamu buat keterangannya di kolom referensi. Maka bagaimana bentuk neraca saldonya atau saldo-saldo terakhir dari setiap dari setiap akun? Ya. Kita lihat di sini ada nomor akun 111, nama akun kas, ada saldonya terakhir 12.325.000. Didapat dari mana? Ya, didapat dari buku besar akun kas mana? Nih. Ini saldo akhir. Ya, angka terakhir di kolom saldo itu menjadi saldo akhir. Tinggal kita lihat posisinya di debit, maka nanti kita susun dari kas ada 12 juta sekian, piutang 3.500.000, perlengkapan 300.000, peralatan toko data terakhirnya 2.150.000, peralatan kantor 150.000, utang dagang di kredit. Nah, 4.300.000 modal di kredit 9 juta. Itu kita masukkan semua. Penjualan di kredit 21 juta, retur penjualan di debit 200.000, potongan penjualan di debit 166.000, pembelian di debit perhatikan posisinya di debit 15 juta, retur pembelian di kredit 15.000, potongan di kredit 320.000. Beban angkut. Jadi gini. Jadi itu juga pokoknya neraca saldo akhir per kas yang ada di buku besar kita masukkan. Yang penting pastikan posisinya benar di debit atau di kredit. Ingat, harta itu semua di debit ya, ini harta yang kodenya 1 depannya ini harta. Utang itu di kredit, kodenya 2. Modal di kredit, kodenya 2. Penjualan di kredit ya, returnya di debit, potongan penjualannya di debit, pembelian di debit, retur pembelian di debit, potongan pembelian di debit, pendapatan bunga retur pembelian di kredit, potongan pembelian di kredit, pendapatan bunga di kredit, beban angkut di debit. Nah, ini ini belum saya jumlahkan. Ini kamu jumlahkan semuanya. Di debit kamu jumlahkan semuanya, di kredit kamu jumlahkan semua, nilainya harus balance. Jumlah di debit sama jumlah yang di kredit harus sama. Itu materi kita untuk buku besar utama perusahaan dagang dan neraca saldo. Tidak susah, bahkan sangat mudah ya. Kuncinya adalah buku besar ini bisa balance ya ketika kamu pas penentuan pencatatan di jurnal khususnya. Kamu mampu menganalisis transaksinya, benarlah pasti di jurnal khususnya, benarlah pasti memposting ke buku besar, maka hasil neraca saldo debit dan kredit pasti akan balance. Ini posisi keuangan kita. Bisa ya? Demikian, kalau ada yang mau tanyakan silakan di grup. Sampai ketemu selanjutnya, silakan nanti langsung dikerjakan post testnya. Demikian pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran ekonomi gampang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.